Pemirsa, balik lagi di Fajar Berkah, Pasti berkah. Baik nih Pak Ustadz, Iya. saya mau bertanya ya, untuk anak yang terlahir dari pasangan suami istri yang terkena pelet itu bisa menurun atau tidak Pak Ustadz? Mungkin hukum anaknya kali ya kayak gimana. Itu kan mungkin bisa aja ke hubungan di luar nikah mungkin Pak Ustadz karena yang satunya nggak sadar atau termasuk. Iya, kalau pernikahannya dia pernikahannya sah karena melalui akad dan proses yang sah gitu ya. Karena pernikahannya juga menggunakan wali tentunya, kecuali dia nikah tanpa wali. Kalau dia pakai wali kemudian pakai ada kadi yang menikahkan, maka pernikahannya itu dibenarkan ya. Dan kemudian ketika dia punya anak ya anaknya memang anak mereka berdua gitu ya. Walaupun akhirnya nanti dia tersadar kemudian dia memutuskan untuk bercerai, maka itu sesuatu yang berbeda. Anak itu tetap anak mereka berdua dan itu dilakukan secara sadar, bukan tidak sadar. Hanya pernikahannya saja yang ada pengaruh gangguan peletnya seperti itu. Walaupun akhirnya ini sebetulnya kejadiannya adalah kejadian yang sangat jarang ya. Jangan sampai kemudian ini dijadikan alat bagi pasangan rumah tangga yang kemudian mereka tidak lagi cocok, ada kecocokan kemudian menjadi alasan ya, saya dulu kena sihir jadi saya minta cerai. Dan akhirnya jadi mempermudah minta diceraikan seperti itu. Makanya mungkin ini bisa juga menjadi menjadi barometer kepada masyarakat kita bahwa sebelum menikah itu ditanyai dulu kamu kena sihir atau enggak kan gitu. Adanya sebuah surat pernyataan bahwa dia tidak terkena gangguan sihir, dia menikah dengan memang kesadaran penuh sehingga kemudian nanti ketika adanya hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya dia mengaku kalau dia disihir sehingga kemudian dia terpengaruh, kemudian dia mau menikah, maka itu tidak lagi terjadi. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian. Dan kalaupun adanya sihir, maka ya sudah ada perjanjian, lanjut pernikahan. Yang penting pernikahan itu diberkahin, ya bisa membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena toh dalam Islam pernikahan itu bukan karena berdasarkan diawali dengan cinta, tapi berdasarkan visi misi sama, yaitu bagaimana mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah cinta itu kan bisa hadir setelah menikah, gitu ya. Seperti itu. Pak Ustadz, untuk sihir sendiri, pelet apakah harus tertuju pada orangnya atau bisa seperti tadi menurun gitu? Dia tidak bisa turun-temurun. Oh. Sihir itu hanya orang yang kena. Ya kalau turun-temurun nanti tujuan dari pelet itu nggak kena lagi. Karena pelet itu kan tujuannya misalkan saya melakukan tindakan pelet kepada seorang wanita, dia kena, ya sudah berarti kan pelet ke dia aja. Kalau turun berarti anaknya jadi jatuh cinta lagi sama saya. Kan nggak bisa. Kan itu sudah terputus pada wanita yang ditujukan dan dia tidak bisa turun-temurun. Adapun mungkin gangguan jinnya karena mamaknya di dalam tubuhnya ada gangguan jin, orang yang terkena gangguan pelet kan ada jinnya. Maka dia bisa turun ke anak, bisa turun ke cucu gitu ya. Sehingga kemudian itu bukan lagi sihir mahabbah, tapi memang adalah kezoliman bagi bangsa jin kepada anak keturunan dia. Diakibatkan dari pengaruh-pengaruh gangguan sihir itu. Pak Ustadz, aku mau nanya nih Pak Ustadz, bagaimana jadinya jika ada orang yang tidak mau menggunakan pelet, tapi ada orang yang ngasih dia pelet nih Pak Ustadz, itu kayak gimana Pak Ustadz? Ngasih dia pelet gimana? Gimana ya Pak Ustadz, kayak ditempelin lah atau tapi dianya nggak sadar nih ada nggak menggunakan pelet gitu. Maksudnya dia dikasih orang pelet? Iya, tapi dia nggak sadar gitu Pak Ustadz. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa ya Pak Ustadz? Itu namanya sihir seperti susuk itu. Oh. Jadi dia dari orang tuanya, dari kakek-kakeknya mungkin ditanam dalam tubuhnya ada jin yang kemudian jin itu dia bisa membuat kamuflase sehingga kemudian setiap ada lawan jenis yang melihat dia itu jadi suka. Seperti itu. Nah, kalau dia menyadarin hal tersebut, ini bukan sihir, tapi ini gangguan jin. Jadi ada gangguan jin tuh yang seperti itu. Yang kalau orang melihat kita, orang jadi suka. Orang kemudian melihat kita jadi jatuh cinta. Dan akhirnya justru ini membuat susah gitu ya.
Karena kita nggak bisa hidup normal. Setiap orang yang melihat kita mesti akan jadi masalah. Karena kita bukan mau menikah kan gitu. Oh, seperti itu Pak Ustadz ya. Siap. Kalau misalkan nih Pak Ustadz ada orang yang kena pelet ya, tapi orangnya meninggal gitu. Itu peletnya hilang nggak ya? Semua gangguan kalau sudah meninggal maka dia nggak dibawa mati. Jangankan sihir, penyakit tumor pun kalau kita mati selesai. Ya di akhirat tuh nggak ada orang sakit tumor, nggak ada orang sakit jantung. Jadi terputus ketika dia meninggal, insya Allah. Seperti itu. Insya Allah ya. Nah, Nah Pak Ustadz, bagaimana jika ada orang yang terindikasi terkena gangguan pelet itu? Gimana sih cara untuk melepaskannya nih Pak Ustadz? Agar terbebas gitu dari gangguan tersebut. Ya, orang yang terkena gangguan sihir mahabbah, orang yang terkena pelet, Betul. dia perlu dilakukan terapi ruqyah atau terapi Al-Quran. Yang pertama, bisa rutin mendengarkan ayat ruqyah. Ya, dengar ayat ruqyah itu kan di internet banyak ya. Kemudian bisa juga menggunakan metode rutin membaca surah Al-Baqarah. Ya, jadi coba mulai dari sekarang rutin mengkhatamkan surah Al-Baqarah. Kemudian juga bisa mengkonsumsi herbal-herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Kemudian bisa juga rutin mandi dengan air yang dicampur minyak wangi kasturi. Anda ambil air 1 ember, kemudian teteskan 7 tetes minyak wangi kasturi, kemudian dimandikan dan dilakukan setiap hari. Ini kalau dilakukan rutin maka insya Allah akan melemahkan pengaruh gangguan sihir, termasuk sihir mahabbah atau sihir cinta atau sihir pelet yang mengenai seorang korbannya seperti itu. Nah Pak Ustadz, ngomongin soal herbal nih Pak Ustadz. Herbal apa saja sih yang harus digunakan nih Pak Ustadz? Ya, bisa menggunakan seperti minyak zaitun, habatus sauda, kemudian madu, atau kalau misalkan Anda susah dapatnya, kita sudah ada seperti ini herbal hijrah. Kemudian bisa menggunakan minyak wangi kasturi yang sudah diruqyah untuk rutin dimandikan. Jadi nanti kalau misalkan rutin dikonsumsi, rutin dipakai gitu ya, maka dia akan melemahkan pengaruh gangguan sihir sehingga kemudian gangguan sihir itu akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita menjadi normal. Jadi pikiran kita tidak dikuasai oleh gangguan sihir. Ya, jiwa kita juga tidak dikuasai oleh gangguan sihir. Betul sekali. Baik, untuk pemirsa yang ingin membeli habatus sauda atau kasturi maupun madu, boleh bisa dihubungi kontak 0895 4234 61402. Nah pemirsa semua yang ada di rumah nih, jika kalian ingin memesan langsung hubungi nomor yang sudah dibacakan oleh Rosa tadi ya. ya semoga ini bisa menolong ya untuk teman-teman bisa terhindar dari berbagai macam Gangguan sihir ya yang tadi udah disebutin sama Ustadz nih. Nah Ustadz, untuk ganjaran orang yang menggunakan pelet ini apa ya Pak Ustadz? Ganjaran apa? Seperti hukumannya mungkin. Ya, orang yang menggunakan ilmu-ilmu sihir atau dia datang ke dukun. Yang pertama, dia datang ke dukun itu sudah salah, ya. Betul. Karena ketika dia datang ke dukun kemudian bertanya sesuatu pada orang pintar atau dukun, kemudian dia nggak percaya, maka ibadahnya selama 40 hari tidak diterima. Tapi kalau kemudian dia datang ke orang pintar atau dukun, kemudian dia percaya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, artinya kufur dari Islam. Jadi ini adalah sesuatu yang besar dalam Islam, di mana orang yang datang ke orang pintar atau ke dukun itu jatuhnya musyrik, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati dalam keadaan fasik. Orang yang mati dalam keadaan fasik, maka tempat mereka adalah di neraka jahanam dan dia harus mempertanggungjawabkan karena apa yang dilakukan adalah sebuah kezoliman, ya seperti itu. Seperti itu ya. Pak Ustadz, gimana kalau misalnya orang yang melet kita tuh gak tembus ke kita, itu apa ya yang bakal terjadi? Gak tembus gimana? Misalkan gak mempan gitu, apakah bakal balik lagi ke ya, orang jadi yang... ada amalan-amalan yang kalau kita amalkan maka itu menjadi pembentengan bagi kita sehingga kemudian gangguan sihir itu tidak kena ke kita. Kalau gangguan sihir itu tidak kena ke kita, maka sihir itu akan kembali kepada yang mengirimkan. Ya,
Contohnya sihir itu akan kembali kepada dukunnya sehingga kemudian dukunnya yang sakit. Kemudian sihir itu akan kembali kepada orang yang minta kepada dukun sehingga orang yang minta kepada dukun itu yang kemudian dia sakit terkena gangguan jin. Nah, jadi itu ada konsekuensi bagi para penyihir, bagi orang yang minta kepada tukang sihir seperti itu. Jadi senjata makan tuan ya Pak Ustadz? Seperti senjata makan tuan. Nah, tadi udah seru banget ya perbincangan kita. Bahkan ternyata selain ruqyah juga ada obat herbalnya nih untuk menyembuhkan kita dari sihir. Nah, habis ini kita masih ada sedikit lagi pembahasan sama Pak Ustadz. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah Pasti berkah.